Baik, jumpa lagi dengan Sang Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah analisis makna atau pengertian tentang fast charging. Apakah ada bedanya antara fast charging, quick charging, super charging, power charging, hyper charging, turbo charging, jing. Nah, kali akan saya bahas tentang semuanya itu biar teman-teman tidak bingung membedakan antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari pembahasan apa itu fast charging, lalu struktur dayanya itu seperti apa, lalu indikatornya seperti apa, dan lain-lain. Biar tidak bingung, simak videonya. Baik, kita akan membahas masalah apa itu fast charging dahulu. Nah, fast charging kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, isi daya cepat. Nah, yang sesuatu bisa dikatakan cepat ketika ada pembandingnya dengan sesuatu yang lambat. Nah ya, seperti itu. Diambil dari makna kata isi daya cepat. Contoh, ketika teman-teman dahulu punya adapter charger Nokia seperti ini. Dengan struktur daya, ini 350 mA. Ketika dibandingkan dengan adapter charger Nokia seperti ini, dengan struktur daya, ini 890 mA. Sebentar saya perjelas dahulu, lihat ini ya, 890 mA. Pasti teman-teman mengatakan ini lebih cepat dibandingkan dengan adapter charger ini. Nah, artinya ini fast charging, ini standar charging atau tidak fast charging. Nah, itu makna sebenarnya tentang sebuah fast charging ketika kita membandingkan dua buah adapter charger, yang satunya lambat charging, yang satunya fast charging. Contoh yang lain selain adapter charger Nokia. Nah, oke. Ini contoh ada adapter charger Samsung yang menggunakan struktur daya 5 volt 1 ampere sama dengan 5 watt. Ketika dibandingkan dengan adapter charger Samsung lainnya, misalnya ini 5 volt kali 1,55 ampere. Nah, pasti teman-teman mengatakan ini yang fast charging, ini tidak fast charging atau chargingnya lambat. Nah, seperti itu. Jadi, kita menggunakan bahasa fast charging itu luas, ya. Tidak melulu pada quick charging, super fast charging saja, tapi ketika ada pembandingnya antara yang lambat dengan yang cepat, contoh yang lainnya. Nah, oke. Ini saya ada adapter charger yang ada tulisannya adaptive fast charging seperti ini. Nah, pasti teman-teman mengatakan ini fast charging, ini standar charging karena ada pembandingnya. Nah, lihat ini pembandingnya. 1,55 ampere 5 volt dikali atau dibandingkan dengan ini 9 volt kali 1,67 ampere. Pasti teman-teman bilang ini lebih cepat atau fast charging, ini tidak fast charging. Begitu pula seterusnya ketika dibandingkan dengan adapter charger yang Samsung super fast charging, ini fast charging, ini super fast charging. Nah, naik dari fast charging ke super fast charging karena ini dayanya 25 watt, ini 15 watt, pasti lebih cepat daripada yang ini. Dan begitu pula seterusnya ketika dibandingkan dengan adapter charger Samsung yang super fast charging 2.0 dibandingkan dengan super fast charging yang biasa, dan begitu seterusnya. Itu makna dari sebuah fast charging, harus ada pembandingnya antara yang lambat dengan yang cepat. Baik, lanjut. Setelah fast charging, kita akan membahas yang namanya protokol isi daya cepat. Jadi fast charging itu menurut saya bahasa umum, kalau bahasa Indonesia itu kata-kata umum. Kemudian protokol isi daya cepat itu kata-kata khusus. Jadi di dalam fast charging itu nanti di bawahnya ada yang namanya protokol isi daya cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh, fast charging itu kan secara umum isi daya cepat. Lalu kita akan membuat sebuah ukuran. Isi daya cepat itu seperti apa? Nah, baru kita masuk ke yang namanya protokol isi daya cepat. Contoh, isi daya cepat Samsung Adaptive Fast Charging 15 watt. Nah, ini contoh Adaptive Fast Charging 15 watt. Ini contoh protokol isi daya cepat Adaptive Fast Charging Samsung 15 watt. Contoh yang lainnya, isi daya cepat Quick Charging 18 watt. Contoh seperti ini. Quick Charging 18 watt yang menggunakan struktur daya maksimalnya 18 watt. Contoh yang lainnya, isi daya cepat contoh misalnya Quick Charging Xiaomi 18 watt. Nah, ini yang maksimalnya daya 18 watt, itu yang namanya protokol isi daya cepat. Contoh yang lainnya, isi daya cepat Vivo Fast Charging 18 watt ini, Vivo Fast Charging 18 watt. Contoh yang lainnya bukan fast charging lagi, misalnya super charger. Nah, ini contoh ada ini super charger itel power charging 40 watt, termasuk juga protokol isi daya cepat fast charging itel power charging 45 watt. Contoh yang lainnya ini ada
fast charging Huawei supercharger 22,5 watt. Nah, contoh seperti ini. Contoh yang lainnya SuperVOOC Oppo. Nah, ini lihat. Ini namanya protokol isi daya cepat. Contoh yang lainnya Xiaomi turbo charging 67 watt. Ini namanya protokol isi daya cepat. Contoh yang lainnya Vivo flash charging 80 watt. Seperti ini yang dimaksud dengan protokol isi daya cepat. Jadi dipos-poskan antara fast charging kemudian turun ke ada ukuran-ukuran tertentu. Contoh tadi Samsung Adaptive fast charging 15 watt. Dia memiliki range daya antara di atas 10 watt sampai maksimalnya 15 watt. Itu protokol isi daya cepat karena dia diukur berdasarkan daya ya, biasanya seperti itu. Daya 10 watt sampai 15 watt masuk dalam ring kategori. Kalau ke Samsung Adaptive fast charging 15 watt. Nah, kira-kira seperti itu. Contoh yang lainnya akan saya kasih contoh secara langsung. Contoh ini menggunakan power bank. Nah, ya, oke. Namanya protokol isi daya cepat. Coba saya nyalakan dahulu ya. Nah, kita tunggu lah PD. Nah, Apple 5 volt 2,4 ampere juga protokol isi daya cepat. Baterai charging 5 volt kali 1,5 ampere juga protokol isi daya cepat. Samsung AFC, Huawei FCP, Huawei SCP, Quick Charging 2.0, Quick Charging 3.0, VOOC, Dash, Wrap, SuperVOOC, PUM Express 1 dan PUM Express 2. Nah, seperti ini yang namanya protokol isi daya cepat. Ada pengkategorian berdasarkan daya dan volt ampere. Baik, lanjut kita membahas masalah indikator sebuah fast charging. Namanya ponsel fast charging atau punya protokol isi daya cepat tertentu. Ketika fast chargingnya aktif atau tidak aktif, pasti ada indikatornya. Ada indikator berdasarkan animasi, ada indikator berdasarkan icon, ada indikator berdasarkan tulisan ataupun indikator lainnya. Artinya ada bedanya ketika fast chargingnya aktif atau tidak aktif. Contoh pertama akan saya tes ke iPhone. Lihat ini iPhone 8 produksi tahun 2018 watt, 2018 ke bawah. Nah, kalau kita lihat dari sisi tulisan, lihat ini cuma ada tulisan terisi 14% dan notifikasi ikonnya seperti ini. Tidak ada bedanya fast charging atau tidak fast charging, sehingga kita bingung, loh, ini fast chargingnya aktif dari mana kita mengetahuinya. Nah, kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Contoh saya menggunakan kabel yang ada wattmeternya ini. Nah, lihat ini ada logo PD-nya aktif. Ini contoh notifikasi fast charging melalui icon PD, umpama tulisan seperti itu. Lihat ini. Kalau dilihat dari sisi struktur daya, jelas tidak masuk karena dayanya di bawah 10 watt. Kategorinya secara struktur daya ini tidak fast charging karena di bawah 10 watt, tapi saya melihatnya dari sisi indikator icon PD ini aktif, artinya fast chargingnya aktif. Harap maklum, ini karena ponsel produksi tahun 2018 ke bawah, sehingga daya seperti ini sudah dianggap fast chargingnya aktif. Contoh yang lainnya indikatornya, misalnya kita bisa melihat dari sisi power bank. Nah, contoh ini. Ketika digunakan charging iPhone, lihat petir hijaunya aktif. Artinya kan fast chargingnya aktif. Nah, kita bisa melihat indikator fast charging salah satunya dengan cara seperti itu. Ketika ponsel yang kita miliki tidak ada notifikasi fast chargingnya. Baik, lanjut contoh indikator notifikasi fast charging berdasarkan animasi. Nah, contoh ini ya. Ini saya menggunakan ponsel Vivo Y21 yang support fast charging 18 watt. Contoh berdasarkan animasi itu seperti ini. Ini lihat, saya hubungkan. Nah, lihat ini ada tulisannya charging, kemudian secara animasi ada tulisannya fast charging seperti ini. Nah, ini indikator berdasarkan animasi. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, ya seperti itu. Nah, ini biasanya banyak teman-teman menggunakan dasar seperti ini. Kalau tidak muncul animasinya, kadang menganggap tidak support fast charging. Ya, kembali ke pribadi masing-masing. Nah, selain menggunakan dasar berdasarkan animasi, contoh ya Vivo ini fast charging 18 watt. Kita bisa menggunakan indikator berdasarkan struktur daya. Nah, contoh ini ketika fast chargingnya aktif Vivo 18 watt ya, fast chargingnya itu pasti struktur dayanya di atas 10 watt sampai maksimalnya 18 watt. Seperti itu ya, ring fast charging Vivo 18 watt itu. Nah, lihat ini dari sisi struktur daya. Lihat, dia struktur dayanya 9,1 volt kali 1,8 ampere sama dengan 16,7 watt. Dia sudah masuk dalam ring kategori di atas 10 watt sampai maksimalnya 18 watt. Artinya ini fast chargingnya aktif. Nah ya, fast charging 18 watt.
Nah, ini kalau kita menggunakan dasar berdasarkan struktur daya. Walaupun ini ponselnya mode mati, kita tidak usah melihat notifikasi animasi tadi, tetap saya menganggap ini fast chargingnya aktif karena berada di range daya di atas 10 watt sampai maksimalnya 18 watt. Ini ketika menggunakan dasar, sekali lagi berdasarkan struktur daya. Nah, oke, lanjut. Kita lihat dari sisi notifikasi yang lain. Tadi berdasarkan animasi sudah, berdasarkan struktur daya sudah. Kita bisa melihat dari sisi yang lainnya. Berdasarkan ada icon seperti ini juga bisa. Ini tandanya ketika fast chargingnya aktif di ponsel Vivo, ada petir berputar seperti ini. Nah, lihat sekali lagi. Nah, kalau tidak ada petir berputarnya artinya fast chargingnya tidak aktif. Bisa juga menggunakan indikator seperti itu. Nah, ya, contoh pada ponsel Vivo indikatornya seperti itu. Contoh yang lainnya, oke, akan saya coba untuk ke ponsel Oppo. Nah, ini Oppo Superbook Oppo Superbook 45 watt. Oke ya, saya hubungkan. Ini contoh ke ponsel Superbook. Nah, lihat ini. Nah, lihat ini ketika VOOC. Ini berdasarkan animasi. Oh, dia Superbook. VOOC-nya yang aktif. Nah, Superbook itu di bawahnya ada VOOC dan ada fast charging. Kalau Oppo seperti itu, struktur dayanya atau macam-macam protokol isi daya cepatnya. Di bawah Superbook itu ada fast charging Oppo 18 watt, ada VOOC 20 watt dan ada Superbook 33 watt dan ada Superbook 45 watt. Ini ketika kita melihat berdasarkan icon. Kemudian ada juga yang berdasarkan tulisan. Misalnya lihat, ketika VOOC-nya aktif itu Oppo mengatakan namanya super fast charging, karena kalau fast charging Oppo itu fast charging 18 watt. Ini kan VOOC di atas 18 watt, makanya Oppo mengatakan secara tulisan super fast charging. Nah, ada yang model indikator berdasarkan tulisan. Lalu ada juga indikator berdasarkan baterai, warna baterai. Tadi kalau ke Vivo kan ada petir berputarnya. Kalau ke Oppo kadang ini warna baterainya warna hijau seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini. Nah, seperti itu. Mungkin contoh yang lainnya kita bisa melihat dari sisi power bank. Indikator petir hijaunya aktif. Ini artinya fast chargingnya aktif. Entah di ponsel itu yang aktif fast charging Oppo 18 watt atau VOOC tidak tahu, yang penting indikator fast charging aktif. Nah, bisa juga dilihat dengan cara seperti itu. Lanjut, ketika kita melihat indikator fast charging yang ada di ponsel Xiaomi, ini saya ada contoh ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ya, yang support turbo charging 67 watt. Nah, kita bisa melihat dari berbagai macam indikator. Contoh ini, saya menggunakan indikator notifikasi animasi, misalnya ya, lihat ini saya hubungkan. Nah, sebentar, ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel 3 ampere. Lihat, ini yang terjadi. Nah, ini Mi Turbo Charging. Nah, ya, ini ketika kita menggunakan acuan sistem animasi. Kalau dilihat dari sisi tulisan, nah, lihat sebentar, namanya Charging Rapid Light. Nah, ya, kalau dilihat dari sisi petir double seperti ini. Notifikasi icon, ya, lihat petir double seperti ini. Nah, kita bisa melihat berbagai macam indikator fast charging seperti itu. Misalnya, mau melihat indikator dari sisi struktur daya juga bisa dilihat dari sini. Oh, indikator Xiaomi Turbo Charging 33 watt atau Mi Turbo Charging itu berada di daya 27 sampai 29 watt dengan struktur daya 3 ampere dikali 8,8 volt sama dengan 27 sampai 29 watt. Ini struktur dayanya. Nah, dengan cara seperti ini, kita bisa mencari pengganti adapter charger. Misalnya ini kan menggunakan power bank, adapter charger yang memiliki daya seperti ini. Saya menganggap juga support ketika dayanya sama seperti ini. Adapter charger lain misalnya kita hubungkan dayanya seperti ini. Juga saya katakan support Mi Turbo Charging 33 watt. Nah, contoh. Oke, kita ganti. Misalnya ingin melihat dari sisi kabel yang lainnya. Indikator Xiaomi itu macam-macam dalam satu ponsel. Misalnya ini saya ganti pakai kabel yang 5 ampere. Tadi kan 3 ampere ya. Kalau kita ganti, ini saya ganti 5 ampere. Nah, sebentar ya, saya cabut dahulu. Nah, lihat dia seperti ini. Nah, saya pasang. Nah, lihat ketika saya ganti menggunakan kabel yang 5 ampere, dia akan berubah menjadi, sebentar, ini masih. Nah, oke.
Nah, lihat ini akan menjadi turbocharging 55 watt. Ini berdasarkan notifikasi. Tapi secara tulisan masih sama. Lihat, charging rapid light, kemudian dari sisi ikon baterai juga sama, petir double. Tapi secara notifikasi sudah beda. Kemudian kalau kita lihat dari sisi struktur daya, ini juga akan beda. Tadi kan ketika 55 watt, maksudnya 33 watt, dia berada di daya sekitar 27 sampai 29. Ini di atas 29, lihat ini. Nah, ini ketika Xiaomi turbocharging 55 watt. Beda lagi kalau kita ganti lagi. Nah, contoh ini sudah ya, anggap sudah. Kita ganti ke kabel yang 6 ampere, dia akan berubah lagi notifikasinya. Nah, seperti itu ya. Indikator sebuah ponsel itu banyak sekali yang aktif fast chargingnya. Tinggal kita mau menggunakan indikator seperti apa. Bisa menggunakan indikator berdasarkan notifikasi, atau animasi, atau struktur daya, atau tulisan, atau ikon baterai. Lihat ini, 67 watt. Kalau dilihat dari sisi tulisan, dia akan sama, charging rapid light. Kemudian dilihat dari sisi ini petir double juga sama, petir doublenya 2. Tapi kita lihatnya itu dari sisi sini. Kalau saya lebih suka melihat dari sisi struktur daya ya. Lihat ini, dia akan dayanya naik sampai ya kurang lebih mendekati 67 watt. Nah, ini masih naik terus. Nah, kalau menurut saya ya lebih valid menggunakan ukuran berdasarkan struktur daya. Biasanya kalau Xiaomi 67 watt itu mencapai 6 ampere. Lihat ini, mendekati 6 ampere. Nah, sudah mencapai 6 ampere. Baik, jadi kesimpulannya fast charging. Nah, kita bisa berbicara tentang sebuah fast charging ketika ada pembandingnya yang tidak fast charging dengan yang fast charging. Contoh tadi, adapter charger Nokia yang menggunakan 350 mA versus adapter charger Nokia yang menggunakan 890 mA. Pasti ada bedanya. Nah, itu yang bisa katakan fast charging. Contoh yang lainnya, misalnya Samsung adapter charger 5 watt dibandingkan dengan Samsung adaptive fast charging 15 watt. Nah, itu yang namanya fast charging. Kemudian di dalam fast charging ada berbagai macam pengkotaan atau pengkategori ya. Dari masing-masing daya yang ada yang namanya fast charging, ada yang namanya super fast charging, ada yang namanya turbo charging, ada yang namanya quick charging, ada yang namanya hyper charging, dan lain-lain, ada yang namanya power charging. Nah, di dalam fast charging itu ada nama-nama seperti itu. Nah, untuk melihat dari nama-nama seperti itu aktif atau tidak ketika kita menggunakan contoh tadi ke iPhone, di dalam iPhone ini ada PD, kita melihat indikatornya PD aktif atau tidak, bisa melihat dari sisi kabel juga bisa, karena iPhone ini tidak ada notifikasinya PD-nya aktif atau tidak. Contoh yang lainnya ketika pada ponselnya ada notifikasinya fast charging aktif atau tidak, bisa melihat contoh tadi ke Vivo ini. Ketika fast chargingnya aktif, ada notifikasi fast chargingnya aktif berupa animasi. Nah, contoh yang lainnya, ketika kita menggunakan indikator tulisan, contoh pada Oppo ini, ketika VOOC-nya aktif ada tulisannya super fast chargingnya aktif, karena VOOC itu sama dengan super fast charging karena dayanya di atas 18 watt. Contoh yang lain menggunakan notifikasi pada Xiaomi Poco M6 Pro ini, ketika Mi Turbo-nya aktif ada tulisannya Mi Turbo Charging. Ketika turbo charging 55 watt-nya aktif ada tulisannya 55 watt. Ada juga ketika turbo charging 67 watt-nya aktif ada tulisannya 67 watt. Selain itu kita juga bisa melihat dari sisi struktur daya selain indikator notifikasi. Contoh ini, ketika turbo charging 33 watt-nya aktif, dia berada di area daya 27 sampai 29. Ketika 55 watt turbo chargingnya aktif, pasti berada di atas 29 watt sampai pada titik maksimalnya 55 watt. Ketika turbo charging 67 watt-nya aktif, pasti dia berada di daya ampere 6 ampere. Ketika kita menggunakan ukuran ampere, atau pasti mendekati di 67 watt. Itu ketika menggunakan struktur daya. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau pembahasan saya yang sekiranya kurang benar menurut teman-teman atau perlu ada koreksi, silakan berkomentar.
Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum bisa jelaskan dalam video ini, juga bisa menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman berminat untuk membeli semua alat tes dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin, undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.